Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih di CSS ya, tentang pseudoclass cascading style sheet atau pseudoclass pada CSS. Nah, sebelumnya apa itu pseudoclass ya? Jadi pseudoclass itu adalah fungsi dari CSS ya yang digunakan untuk mendefinisikan keadaan khusus dari suatu elemen. Nah, keadaan khusus kemarin sudah kita bahas ya melalui selektor ya, seperti yang di pertemuan 8 ini ya, kita sudah belajar banyak tentang selektor-selektor yang ada pada CSS ya. Kita sudah belajar propertinya apa, lalu value-nya apa pada selektor tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi ya, karena selektor-selektor yang ada pada HTML CSS yang di pertemuan 8 dianggap belum semua gitu, atau tidak memenuhi kebutuhan khusus dari kebutuhan kita untuk mendekorasi ataupun memanipulasi website secara interaktif. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebagai contoh, pseudo class pada CSS digunakan untuk gaya atau elemen ketika pointer mouse diarahkan mengenai elemen tersebut, gaya elemen link ketika sudah dikunjungi dan belum akan berubah, dan style elemen ketika mendapat fokus berikut semua selektor pada kelas CSS ya. Ya mungkin nggak semua ya, tapi ini yang sering digunakan saja ya. Jadi pada pertemuan kemarin sudah saya lihat juga tugas-tugasnya ya, semuanya mengerjakan dengan baik ya. Walaupun masih ada yang belum mengerjakan, saya harap dikerjakan ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, seperti itu. Dan kemarin juga sudah banyak yang membuat di sini ya. Ini aktif, ini berarti untuk sebuah link ya. Kalau linknya aktif itu berarti apa keadaan yang digunakan, mungkin colornya diganti warna atau apapun itu. Lalu di sini ada selektor checked ya, checked, ada tambahan id di sini ya, past tense, artinya sudah dicek. Kalau sudah dicek berarti apa gaya ataupun tulisan yang akan dibuat nantinya, seperti itu ya. Biasanya kalau checked ini untuk apa ya, untuk select ataupun form ya, yang mengharuskan inputannya itu checked, form inputnya itu check. Lalu ada disable ya, ini untuk form input juga. Disable itu berarti tidak bisa di input ya, atau di nonaktifkan. Jadi walaupun dia ada inputan di sana, tetapi dia gelap, tidak bisa diklik atau tidak bisa diisi, seperti itu. Lalu empty yaitu untuk kosong ya, atau yang tidak memiliki anak. Lalu enable, lalu bisa diaktifkan kembali. Kalau ada disable pasti ada enable-nya lagi. Nah, ini first child atau ya, atau anak pertama ya, yang memilih setiap elemen yang merupakan anak pertamanya. Nah, di sini kenapa ada anak ya? Karena di HTML itu seperti yang kita pelajari, kalau yang HTML bersarang itu akan banyak sekali file-file yang jamak atau menumpuk gitu. Jadi itu bisa diseleksi berdasarkan si orang tua dan anaknya gitu. Nah, itu bisa misalnya tag UL ya, itu kan listnya itu LI. Nah, kalau kita ingin menyoroti anak yang ketiga, berarti LI yang ketiga aja mungkin nanti yang diberikan warna khusus, seperti itu. Nah, kalau selektor yang kemarin kan tidak bisa menjangkau sampai sana gitu. Nanti akan kita pelajari, kita akan simulasikan sebentar ya untuk ini pada subject text kita, kode editor kesayangan kita ya. Lalu ada first of type untuk halaman pertama dari induknya ya. Jadi kalau ini tag P, berarti ini adalah P yang pertama gitu ya. Kalau tagnya itu P, ada banyak P, berarti yang pertama adalah induk sekaligus anak pertamanya gitu. Lalu ini fokus ya, kalau dia type-nya input berarti nanti ketika ada inputan gitu ya, seperti ini,
maka pointer itu akan langsung di sini dia kedip gitu dia. Menandakan dia fokus ke sini, langsung dia tinggal kita isi seperti itu. Lalu hover sudah banyak yang mengerjakan tugas dengan menggunakan hover ini ya. Biasanya untuk link ataupun table ya, ketika disorotkan oleh pointer seperti ini, dia akan berubah warna apapun yang disorot ataupun yang dipilih oleh mouse. Seperti ini contohnya berarti tautan yang disorot mouse, maka akan berubah warnanya seperti warna yang kita berikan style pada CSS-nya. Seperti itu. Lalu ini in range untuk memilih elemen dan sebagainya, bisa kalian baca sendiri ya. Lalu link ya, ini juga sebenarnya udah ada di selektor kemarin, sudah kita pelajari ya. Lalu not selector berarti tidak ada yang bukan elemen P, berarti kalau yang bukan P berarti pengecualiannya. Lalu di sini ada nth child, di sini n berarti ini bisa dituliskan dengan menggunakan angka ya. Pemilih setiap elemen P yang merupakan anak dari induknya. Nah, misalnya ada 4 P, maka yang kita tulis di sini 2, berarti P yang kedua yang akan dimanipulasi seperti itu, atau 3 atau 4 dan seterusnya. Lalu ada nth odd ya, berarti memilih anak yang urutannya ganjil. Kalau yang event memilih anak yang urutannya genap. Contohnya seperti ini, seperti tabel ini ya. Ini kan di sini warna putih, di sini ada berwarna apa ini? Katakanlah abu-abu ya, seperti itu ya. Di sini putih lagi, di sini abu-abu lagi. Ini kan sebuah pola. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan dengan menggunakan ini nth child event. Dia memiliki urutan yang genap. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kan, ini nomor 1 ya, ini nomor 2. Nah, di setiap nomor 2 itu akan diberikan style ataupun gaya yang berwarna abu-abu ya kan. Berarti ini kan pas nih nth eventnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, yang dia genap aja akan diberi warna abu-abu. Nah, itu sama seperti ini nth child event, memilih anak yang memiliki urutan genap. Seperti itu. Misalnya ini TR ya, kalau tabel kan TR ya. TR-nya yang event berarti ini dia adalah yang diberikan gayanya. Seperti itu. Kalau misalnya yang ODD di sini kan yang ganjil, berarti dimulai dari atas. Dari 1, 3, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, akan kita masih banyak lagi sebenarnya ini, kalau kalian baca sendiri kan mengerti ya. Dan bisa kalian coba satu persatu. Oke, kita akan ke Sublime Text. Kita save dulu supaya kita memberitahu si Sublime Text bahwasanya kita akan mengerjakan pekerjaan dengan bahasa HTML ya. Misalnya ini pseudo, buat kita pseudo HTML. Nah, nanti akan diberikan bantuan apa-apa aja yang menjadi bahasa dari HTML. Pastikan ini foldernya sudah sesuai ya, biar tidak kecarian nanti di mana mencarinya. Kayak di desain web sini. Lalu kita save. Oke, kita ketikkan HTML seperti ini, kita ketik tab, akan dibuatkan strukturnya seperti ini. Belajar sudo. Oke. Nah, di sini karena contohnya menggunakan P, maka kita akan menggunakan P aja untuk membuat nth child seperti ini. Ya, kita akan buat di sini berarti stylenya style. Lalu di sini kita buat seperti di sini ya, contohnya P ya, nth child P dengan apa lagi katanya, nth child. Ini boleh n ya, boleh x, boleh penomoran ataupun event ataupun odd atau last atau force ya, sesuai dengan yang di sini. Ada last ya, ada last off lagi,
sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Terserah kita mau menggunakan fungsi apa sesuai dengan kebutuhan website kita nantinya. Oke ya, kita akan buat seperti ini. Kita akan buat background color aja supaya nampak jelas gitu ya. Background color warnanya blue. Oke, itu aja dulu ya. Kalau kalian mau tambahin terserah. Kita akan buat di sini sebuah div. Nah, di dalamnya adalah ada P tadi. P. Kita buat anak pertama deh, gitu aja. Ya, kita copy aja biar nggak lama. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, nih. Nah, ini induknya adalah P ya. Induknya adalah P dan anak pertama dari P adalah ini. Lalu kita akan buat di sini menseleksi anak ketiga misalnya. Nanti kita buat aja 3 di sini. Nanti anak ketiga ini akan diberikan background colornya warna biru. Kita klik save. Kita cari pekerjaan kita tadi. Desain web, sidu, ini. Oke. Nah, ini anak ketiga akan diberikan style khusus gitu. Ini sederhana aja, nanti tugas kita mengaplikasikannya pada website yang ingin kita buat. Anak ketiga berarti di sini menggunakan fungsi yang menggunakan number anak ketiga. Oke, kalau seperti itu kita akan buat di sini seperti tulisan pada tabel pada modul ya. Di sini kita akan buat warnanya biru juga, tapi menggunakan fungsi event. Dari sini event, kita save, maka yang harusnya yang akan berubah warna menjadi biru yaitu anak kedua, dan anak keempat. Coba kita refresh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini kita terapkan di tabel kita, maka kita akan bisa membuat tabel seperti ini gitu. Tanpa harus satu-satu ya, satu-satu diseleksi, diberikan warna, satu-satu diseleksi, diberikan warna, kan lama ya. Apalagi jumlah data ini kalau tipenya inputan maka akan panjang sekali, nggak tahu kita data terakhir itu data berapa. Seperti itu. Lalu untuk yang apalagi ya mungkin ya yang penting, mari kita buat untuk linknya ya, biar kemarin kayaknya kurang apa. Nah, misalnya di sini kita buat link ya, ini kita kosongin aja, kita buat di sini Pelita Nusantara. Nah, di sini kan kita akan mencoba membuatkan covernya gitu. Misalnya link, berarti ini kalau defaultnya kan warna biru ya. Kita coba save dulu. Kita save, defaultnya kan warna biru kalau link. Nah, ini linknya akan kita ganti kok colornya menjadi warna pink, hot pink. Oke. Lalu mungkin untuk seperti yang di modul tadi ya, ketika aktif, misalnya aktif, dia warnanya ketika diklik nih, contohnya ketika diklik ya, mungkin colornya menjadi warna blue kembali misalnya. Lalu cover ketika disorot oleh mouse, colornya akan menjadi warna hitam misalnya, black. Ini bukan kombinasi warna terbaik ya, tapi kita hanya untuk percobaan saja seperti itu supaya kita paham aplikasinya. Lalu ketika sudah di visit ya, ketika sudah di visit
visit itu kunjungi, kalau sudah di visit berarti visited ya. Kalau yang udah di visit warnanya menjadi gray misalnya. Jangan lupa colornya ya, color gray seperti itu. Nah, sama ini aktif ini kurang save, kita save. Ini masih warna biru. Kalau dari pengaturan kita linknya itu warna hot pink. Coba kita refresh, nah udah berubah menjadi hot pink. Kalau disorot oleh pointer mouse menjadi warna hitam sesuai ya, di sini warnanya black. Lalu ketika aktif dia menjadi biru gitu. Coba nanti kita klik, warnanya akan biru enggak gitu. Setelah sudah diklik warnanya menjadi gray. Ini jangan lupa di titik koma. Refresh dulu lagi. Ini ketika diklik harusnya warna biru. Nggak nampak ya, udah langsung jadi warna abu-abu dia. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Ada banyak lagi nih ya, silahkan kalian coba pada masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan kita, karena CSS ini sangat penting sekali untuk sebuah website, untuk menjadikan website kita itu menarik dan interaktif ya. Dan tidak hanya tag P ya, tadi kita hanya P dan A, ada juga bisa juga untuk TR, untuk div, untuk yang lain-lain sebagainya yang memiliki jamak ya, ada induk dan anaknya ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah mengikuti video ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya Iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.